time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori tanggung jawab sosial perusahaan CSR dalam bisnis Islam. Berikut pembahasannya. Yang pertama yaitu kelembagaan syarikat dalam Islam. Yang kedua, kode etik perusahaan. Yang ketiga, pergeseran paradigma pendekatan stakeholder. Yang keempat, ada reputasi perusahaan dan prinsip triple bottom. Yang kelima, ruang lingkup dan implementasi CSR. Yang terakhir, ada Islamic Social Reporting dalam bisnis Islam. Yang pertama, kelembagaan syarikat dalam Islam. Kelembagaan organisasi bisnis perspektif syariah dalam sejarah. Dimulai sejak Imperium Turki Utsmani mendirikan dan meresmikan perusahaan persekutuan modal Muslim Owned Joint Stock Company yang bernama Syarikat Khairiyah, perusahaan pengangkutan laut. Perusahaan tersebut berdiri di tahun 1851 di Istanbul, yang mana kepemilikan perusahaan ini terbagi dalam 2.000 lembar saham yang dapat diperdagangkan. Saat itu, kegiatan bisnis Syarikat Khairiyah berjalan di bawah patronas Sultan Abdul Majid selaku pemegang saham mayoritas, yang mana sisa sahamnya dibeli oleh 5 pejabat tinggi keturunan Turki dan pemodal swasta keturunan Armenia. Kebutuhan transformasi organisasi bisnis telah dikemukakan elit pemerintahan pada pertengahan abad ke-19 Masehi, yang melihat model partnership didasarkan pada fikih klasik. Model pengembangan organisasi bisnis Syarikat Khairiyah dilakukan dengan menjual saham, sedangkan dalam syariah di kitab-kitab klasik, partnership akan berakhir jika salah satu ada yang mengundurkan diri ataupun ketika ada yang meninggal. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku di Syarikat Khairiyah, karena model organisasi ini adalah persekutuan jangka panjang untuk mendorong tumbuhnya investasi melalui saham. Perusahaan akan tetap bertahan meskipun terjadi peralihan saham dan beralih kepemilikan tanpa harus memperbarui perjanjian pendiriannya. Akan tetapi, walaupun demikian, Syarikat Khairiyah belum dianggap sebagai perseroan terbatas karena tidak memiliki personalitas hukum. Karakteristik utama yang merupakan keunggulan dari model organisasi korporasi adalah kesederhanaan aspek litigasinya. Model organisasi bisnis yang bukan berbadan hukum, termasuk dalam model partnership syirkah dalam fikih klasik, memberikan owner shielding perlindungan bagi pemegang saham, sehingga partner bisa melindungi harta pribadinya, yang menimbulkan konsep pertanggungjawaban terbatas baik bagi pemegang saham. Yang kedua, kode etik perusahaan terkait tanggung jawab moral dan sosial dalam bisnis Islam. Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedagang adalah selain dedikasi dan keuletannya, juga memiliki sifat sidik, amanah, dan tablik. Ciri-ciri itu masih ditambah dengan sifat istiqomah. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dalam konteks CSR, para pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan, tidak ditutup-tutupi, selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan, serta tidak boleh berbohong. Beberapa upaya untuk menumbuhkan kode etik tanggung jawab moral dan sosial perusahaan menurut Islam bisa diwujudkan dengan menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, merekrut sumber daya manusia di sekitar perusahaan. Yang kedua, tata kelola lingkungan area perusahaan. Yang ketiga, taat pada aturan perizinan dan perpajakan. Yang keempat, CSM dan CRM.
Yang kelima, manajemen risiko perusahaan. Yang terakhir, menanamkan jiwa altruisme kepada stakeholder. Yang keempat, reputasi perusahaan dan prinsip triple bottom line 3P. Konsep triple bottom line digunakan sebagai landasan prinsipsial dalam aplikasi program corporate social responsibility pada sebuah perusahaan. Tiga kepentingan yang menjadi satu ini merupakan garis besar dan tujuan utama tanggung jawab sosial sebuah perusahaan. Triple bottom line muncul sebagai konseptualisasi yang populer sebagai alat pelaporan untuk mengartikulasi kinerja sosial, lingkungan, dan ekonomi perusahaan. Konsep ini memiliki perhatian yang signifikan sehubungan dengan keberhasilan dan kecukupannya sebagai alat untuk melaporkan sejauh mana sebagai organisasi telah memenuhi tanggung jawab sosialnya. Perusahaan yang sudah menghijaukan bisnis dan menjadi perusahaan hijau (green company) mendapatkan hasil konkret sebagai berikut. Terjadi penghematan energi dan material serta efisiensi biaya produksi dan biaya operasional. Dengan adanya penghematan dan efisiensi tersebut, profitabilitas serta daya unit ekonomi justru kian meningkat. Aktivitas ekonomi, penghasilan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar meningkat, sehingga pendapatan perusahaan meningkat. Perkembangan bisnis perusahaan semakin lancar karena reputasi dan citra perusahaan semakin dikenal luas. Perusahaan pun semakin dikenal luas dan diterima oleh para klien nasional serta multinasional sehingga meningkatkan pangsa pasar perusahaan. Lingkungan perusahaan semakin hijau dan nyaman serta memberikan manfaat ekonomi dan non-ekonomi, manfaat sosial dan ekologi kepada perusahaan serta masyarakat. Pertambangan serta kawasan tandus muncul kawasan hijau, produktif dan nyaman serta memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan juga masyarakat luas. Perusahaan memiliki relasi yang baik dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitar dan pemerintah daerah setempat. Antara masyarakat dan pemerintah daerah setempat dengan perusahaan terbangun kolaborasi serta sinergi yang saling menguatkan dan menguntungkan. Apresiasi dan pengakuan dari para stakeholder. Yang kelima, ruang lingkup dan implementasi corporate social responsibility. Pelaksanaan CSR harus sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab sosial secara terkonseptual. Crowther David menjelaskan prinsip tanggung jawab sosial ini menjadi 3 komponen prinsip yang merupakan ruang lingkup tanggung jawab sosial setiap perusahaan. Di antaranya, prinsip sustainability berkaitan dengan bagaimana perusahaan melakukan aktivitasnya tetap memperhitungkan berkelanjutan sumber daya di masa mendatang dan kemampuan generasi mendatang. Prinsip accountability merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Prinsip transparansi merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Yang keenam, Islamic Social Reporting dalam bisnis Islam. Sebagian besar perusahaan di Indonesia sudah menjunjung tinggi dan mengimplementasikan semangat CSR, dan tren pelaksanaannya mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pelaporan penyaluran CSR bagi perusahaan awalnya bersifat sukarela (voluntary) dan kemudian menjadi wajib atau mandator sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang mana salah satu laporan tahunannya adalah laporan pelaksanaan aktivitas tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Semua perusahaan yang mengusung konsep usul syariah, pelaporan syariah dilakukan secara sukarela (voluntary) karena belum ada standar baku tentang pelaporan CSR syariah. Islamic Social Reporting digerakkan oleh landasan keimanan. Niat awalnya pelaksanaan berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadis, maka diharapkan ISR akan bisa berjalan dengan sangat kuat melebihi CSR. ISR dimotivasi oleh prinsip ketaatan manusia selaku pelaku bisnis kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu,
tanggung jawab sosial dan moral dalam organisasi bisnis diukur oleh indeks ISR. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.